Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Kepada Ibu Diakon Ipon Elizabeth selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada saudari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada saudari Adeline Febriana dan Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Pada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Kepada Bapak Penetua Yonatan selaku petugas multimedia dan segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini secara live streaming dari rumah masing-masing. Kebaktian berita jemaat hari Minggu 8 Agustus 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 15 Agustus 2021, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 dengan liturgus diakon Sakora, song leader Bapak Yukheri Ejumben dan Saudari Adeline Febriana dengan pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Berita kebaktian lingkungan atau rumah tangga mandiri atau kebaktian syukur. Yang pertama, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Barimba sekalian untuk kebaktian, baik kebaktian rumah tangga mandiri, kebaktian syukur yang sifatnya mengumpulkan jemaat atau orang banyak, untuk sementara tidak kita laksanakan sesuai dengan surat edaran dari pemerintah dan Satgas COVID-19 Kabupaten Kapuas sampai waktu ada izin kembali untuk atau sudah dalam kondisi zona hijau. Yang kedua, untuk pelaksanaan kebaktian minggu di gereja selama masa PPKM hanya akan dilaksanakan secara live streaming dan tidak melibatkan jemaat di gedung gereja. Jadi jemaat hanya mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing sampai ada pemberitahuan kembali dari pemerintah dan Satgas COVID-19. Dan untuk berita jemaat yang dicetak bisa diambil di gereja. Berita pemberkatan nikah. Bersama ini juga kami beritahukan kepada warga jemaat sekalian bahwa pada bulan Agustus 2021 ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Betania Barimba, yaitu yang pertama pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 8.30 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Rizka Aprianti, putri dari Bapak Rawandi Abayan almarhum, dan Ibu Merisa Ogurun SPD dari Jemaat GKI Barimba, dengan Debbie Yemara, putra dari Bapak Yuhan Calvin dan Ibu Weni dari Jemaat GKI Dehirang. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10 WIB
akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Yuniar Andriani, putri dari Bapak Heplin dan Ibu Anita Susilawati, Jemaat GKI Barimba, dengan Christian Yeriko, putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Rusne dari Jemaat GKI Rajawali, Palangkaraya, Hulu. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Joni Prima Pratama, putra dari Bapak Fransua Abayan almarhum dan Ibu Erma Norrevila dari Jemaat GKI Barimba, dengan Tita Wijayanti, putri dari Bapak Didianto dan Ibu Rusnawarni dari Jemaat GKI Kasongan. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada saat masih diberlakukannya masa PPKM di gereja hanya dihadiri oleh sebanyak 25 orang anggota keluarga inti di luar pendeta dan penetua atau diakon yang melayani. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama puji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian NKB nomor 1, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hai Kristen nyanyi. Bapak Ibu sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait yang 1 dan yang kedua.
dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Di bawah judul Kabar Kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku Raja mendapatkan kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum pelayanan firman Tuhan, kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, baik yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga pada saat ini, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami pada saat ini. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat yang ke-51 dengan judul Roti Hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal keluarga Yesus rupanya menjadi penghalang bagi orang-orang Yahudi untuk mempercayai Yesus. Mereka hanya bisa melihat bahwa Yesus di sini sebagai putra tukang kayu. Sehingga oleh karena itu mereka tidak mau mempercayai siapa Yesus yang sesungguhnya. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan tidak mudah pula bagi mereka dalam konteks nas ini untuk memahami bahwa Yesus itu adalah roti yang telah turun dari sorga. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri kepada mereka pada saat itu. Dalam bagian nas ini ayat 41. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Bagaimana mungkin Yesus bisa berkata demikian, pikir mereka, karena Yesus ini adalah anak dari tukang kayu. Mereka mengetahui keluarga Yesus.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya hal itu tidak mengherankan. Orang percaya kepada Yesus bukan karena ia yang memilih untuk percaya, melainkan Yesus mengatakan di dalam bagian nas kita pada hari ini bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu karena anugerah dari Tuhan. Ayat 44 Yesus berkata, Bapa yang menarik dia untuk percaya. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus karena Bapa yang telah menarik dia untuk percaya. Dan orang itulah yang akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Sebab karena ia telah menerima Sang Mesias. Di sini sangat jelas Yesus mau berkata bahwa seseorang yang percaya itu adalah karena Bapa yang telah menarik dia, menerima anugerah untuk percaya. Dan ia yang telah percaya ini akan dibangkitkan pada akhir zaman karena ia telah menerima Sang Mesias. Saudaraku, orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut itu jelas tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah. Karena jelas dari perkataannya Yesus di sini, kenapa mereka tidak menerima bagian itu? Karena mereka tidak percaya dan tidak menerima pengajarannya. Padahal Yesus sudah menunjukkan banyak tanda-tanda dan mujizat untuk mereka. Tanda-tanda dan mujizat itu mau mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus Sang Mesias. Tetapi kita melihat dalam bagian nas ini, ketika Yesus melakukan mujizat, melalui tindakan mujizat Yesus memberi makan orang banyak itu, mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus karena pikir mereka bahwa datang kepada Yesus segala kebutuhan jasmani mereka akan diberikan. Karena tahu Yesus sudah melakukan mujizat, memberi makan banyak orang, 5.000 orang. Pasti pikir mereka datang kepada Yesus, setiap kebutuhan itu akan tercukupi secara jasmani. Saudara-saudara, Yesus bukan berkata demikian. Yesus menyatakan bukan saja kuasanya membuat mujizat, tetapi ia sendirilah sang roti hidup itu. Roti hidup yang tidak hanya memuaskan kebutuhan manusia secara jasmani, tetapi roti hidup yang memuaskan kebutuhan manusia yang lebih penting adalah secara rohani. Roti hidup itu adalah Yesus sendiri yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal, bukan kehidupan di dunia ini dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Saudaraku, roti hidup ini adalah Yesus. Dan roti hidup merupakan kiasan atas tubuhnya yang telah ia korbankan untuk memberi kehidupan yang kekal itu. Itulah harga yang harus Yesus bayar agar manusia bisa dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Begitu mahalnya hingga Yesus harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan ini memperlihatkan kepada kita realitas terdalam kasih Allah yang besar kepada manusia, yang menjawab kenyataan gelapnya manusia di dalam dosa. Tetapi Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu dengan jalan pengorbanan Yesus. Meski jawab Yesus ini bertujuan membongkar kedangkalan orientasi hidup orang-orang Yahudi,
Tetapi di sini Yesus menegur mereka bahwa hanya dengan menerima Yesus dan pengorbanan yang telah ia lakukan, maka kelak mereka dapat diluputkan dari maut. Dan bukan saja hanya sekedar dari kelaparan sesaat. Jauh daripada itu, Yesus adalah roti dari sorga. Orang yang menerima dia niscaya memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk mengucap syukur. Apabila kita pada saat ini telah sungguh-sungguh menerima Yesus dan di dalam iman meyakini bahwa dia adalah jalan keselamatan dan hidup untuk kita. Karena itu bersyukurlah kita telah mengenal dia. Melewati pemberitaan Injil yang terus disampaikan kepada kita tentang Yesus. Dan biarlah setiap pemberitaan itu semakin menguatkan iman kita. Untuk kita tetap terus setia di dalam iman dan pengharapan kita kepadanya. Bahwa di dalam Yesus jauh dari segala apa yang disediakan oleh dunia ini. Sungguh ia memberikan kepuasan kepada kita yang sesungguhnya. Secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Lebih-lebih kebutuhan kita yang paling utama di hadapan Tuhan adalah keselamatan. Dan keselamatan, kehidupan yang kekal itu hanya diperoleh melewati iman kita kepada Yesus Kristus. Tetaplah setia di dalam iman ini. Peganglah iman kita ini sampai akhir. Sampai kita menutup mata. Meninggalkan dunia yang fana ini. Karena ada satu hadiah yang sangat istimewa. Yang menunggu kita bagi kita yang percaya. Yaitu kehidupan yang kekal. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Ucapan syukur kita kepada Yesus karena pengorbanannya di atas kayu salib. Melewati bagaimana hidup kita di dunia ini menjalaninya dengan terang firman Tuhan. Jalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan segala hal yang baik. Biarlah semasa kita masih hidup, semasa itu juga kita melakukan segala hal yang baik. Boleh menjadi berkat. Sebab kita tidak tahu bila mana Tuhan menjemput kita. Tetapi pada saatnya tiba, kita sudah boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami telah mendengar berita Injil Tuhan itu. Yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mengenal Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kami. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia adalah roti kehidupan. Yang memuaskan akan kebutuhan hidup kami. Tidak saja secara jasmani. Lebih-lebih secara rohani. Dan biarlah kami tetap setia di dalam iman dan pengharapan kami, sampai kami menutup mata dari dunia yang fana ini. Sebab ada satu hadiah yang kekal yang Tuhan persiapkan, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami agar kami tetap mampu memelihara iman. Saat ini kami berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu.
Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, kami tidak bisa bertatap muka secara leluasa satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, kami percaya ibadah yang kami lakukan ini, baik jemaat-Mu yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarganya, Tuhan berkenan memberkati ibadah kami. Dan itu semua boleh menjadi kepujian hormat bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan berkenan memberkati hidup kami dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Di tengah situasi kondisi yang serba tidak pasti saat ini ya Tuhan. Kendatipun zaman bisa berubah, keadaan situasi kondisi bisa berubah, ada satu hal yang kami pegang, bahwa Yesus tidak pernah berubah. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan janji Tuhan tidak pernah berubah untuk kami. Tuhan akan tetap memelihara, menopang kami sampai kesudahannya. Di tengah situasi kondisi masa-masa sulit saat ini, kami percaya Tuhan tetap menopang kami, memberikan kekuatan, bahkan menjadikan kami pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan hadir menjadi tamu yang setia, menolong dan menopang, memberikan berkat rezeki, karunia tambah karunia, bahkan melewati setiap usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Dan Tuhan mencukupkan kami dengan segala kebutuhan hidup kami. Pergumulan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami letakkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bertindak untuk kami. Bapa, pandemi COVID-19 ini kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjaga diri kami masing-masing, menjaga kondisi tubuh kami. Kami juga mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kepada kami, demi kebaikan kami juga. Sebab kami percaya tidak selamanya situasi seperti ini terjadi. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Pandemi ini Tuhan segera berlalu dari muka bumi ini. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh memberikan satu kebijakan keputusan yang terbaik. Karena Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu. Bahkan juga kami serahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, maupun juga yang ada dirawat di rumah sakit. Tolonglah saudara-saudara kami ini ya Tuhan, agar mereka tetap kuat, bahkan tetap sabar menjalani isolasi mandiri demi kebaikan bersama. Bahkan lebih-lebih Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, dan keadaan mereka semakin hari boleh semakin baik. Lebih-lebih untuk seluruh keluarga juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk dokter, tim paramedis, Satgas COVID, baik itu tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Mereka yang juga bekerja keras Tuhan saat ini untuk menangani penularan virus COVID yang semakin meningkat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai mereka. Mereka juga diberikan imun tubuh yang kuat, kesehatan dan kekuatan. Bapa di sorga, kami serahkan juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit yang lain. Tuhan berkenan memulihkan, menjamah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang pada bulan ini bersuka cita,
atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami serahkan saudara kami Triwira Saloh yang berulang tahun ke-23. Biarlah saudara kami ini semakin berhikmat, semakin Tuhan memberkati, melewati kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seruan permohonan doa kami yang kami percaya jauh daripada sempurna, tetapi Tuhan berkenan mendengar. Dan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dengan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama
pada saat ini mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.